Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang Good Corporate Governance atau GCG dan manajemen koperasi modern. Perkenalkan, nama saya Rindi Intan Martiara yang akan memandu diskusi kali ini. Adapun anggota kelompok terdiri dari Leni Muslimah, Rindi Intan Martiara, dan Wanti Febriani. Yang selanjutnya adalah penyampaian materi yang pertama oleh saudari Wanti Febriani. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Good Corporate Governance atau GCG. Menurut Bank Dunia, mendefinisikan pengertian GCG adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Kemudian, menurut YYPMI, GCG adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa GCG adalah tata kelola atau suatu sistem dan yang mengatur, mengendalikan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan stockholder dan dilakukan dengan proses yang transparan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip GCG. Untuk mewujudkan konsep dan penerapan GCG yang efisien dan efektif, ada 5 konsep yang telah ditentukan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG. Konsep ini dikenal dengan istilah tarif. Konsep inilah yang kemudian diterapkan dalam suatu koperasi atau perusahaan. Yang pertama ada konsep transparansi atau transparan. Ini adalah salah satu konsep yang sangat vital dan penting. Konsep ini berguna untuk menjaga objektivitas suatu perusahaan atau koperasi dalam menjalankan bisnis, yaitu dengan menyediakan informasi terbuka, jelas, mudah diakses, dan bisa dipertanggungjawabkan. Apabila dengan kemajuan teknologi, tidak ada lagi alasan bagi perusahaan untuk tidak mengambil inisiatif dalam mengungkapkan berbagai informasi yang menyangkut proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang dianggap penting oleh stockholder. Yang kedua ada accountability atau akuntabilitas. Konsep ini dibutuhkan untuk menganalisis sejauh mana kinerja yang telah dihasilkan oleh suatu koperasi atau perusahaan. Perusahaan harus mempertanggungjawabkan dan memberi kejelasan mengenai struktur, fungsi, sistem, dan elemen penting lainnya kepada stockholder. Dan juga menjelaskan segala pertanyaan yang diajukan oleh stockholder terhadap hasil pencapaian perusahaan. Yang ketiga, responsibility atau pertanggungjawaban. Konsep ini menuntut perusahaan untuk patuh terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku, seperti masalah pajak, kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan industrial, menjaga lingkungan agar tetap kondusif, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya dituntut untuk
bertanggung jawab terhadap stockholder internal saja, tetapi juga bertanggung jawab kepada stockholder eksternal. Kemudian yang keempat ada independensi atau kemandirian. Konsep ini mendorong perusahaan untuk profesional dalam mengelola bisnis sehingga tidak terjadi konflik kepentingan, bisa menciptakan kemandirian dan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Selain itu, perusahaan juga harus mampu menciptakan nilai-nilai agar bisa menciptakan daya saing. Yang kelima, fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Konsep ini menuntut hadirnya perlakuan yang adil dan bijaksana dalam rangka pemenuhan hak-hak stockholder yang sesuai dengan peraturan per-UU yang berlaku. Prinsip kesetaraan ini diharapkan bisa mendorong perusahaan untuk memberikan jaminan perlakuan adil terhadap pihak-pihak yang terlibat atau para pemangku kepentingan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Wanti Febriani atas penyampaian materinya. Materi yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat Good Corporate Governance atau GCG. Good Corporate Governance merupakan langkah yang penting dalam membangun kepercayaan pasar atau market confidence dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil dan bersifat jangka panjang. Adapun tujuan dari penerapan Good Corporate Governance atau GCG adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan nilai tambah value added bagi semua pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Yang selanjutnya, memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan telah dicapai. Kemudian memastikan bahwa aktiva perusahaan dijaga dengan baik. Memastikan perusahaan menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat. Dan yang terakhir, memastikan kegiatan-kegiatan perusahaan bersifat transparan. Manfaat langsung yang dirasakan perusahaan dengan mewujudkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance adalah meningkatnya produktivitas dan efisiensi usaha. Manfaat lain adalah meningkatnya kemampuan operasional perusahaan dan mempertanggungjawabkan kepada publik. Selain itu, memperkecil praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta konflik kepentingan. Corporate governance yang baik dapat mendorong pengelolaan organisasi yang lebih demokratis atau partisipasi banyak kepentingan, lebih accountable, adanya pertanggungjawaban dari setiap tindakan, dan lebih transparan, serta akan meningkatnya keyakinan bahwa perusahaan dapat memberikan manfaat jangka panjang. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Leni Muslimah. Untuk materi selanjutnya, pengertian manajemen koperasi modern. Koperasi modern adalah koperasi yang sudah menggunakan teknologi komunikasi dan informasi atau IT untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Sedangkan menurut Kementerian mengklarifikasi, koperasi modern adalah koperasi yang menerapkan sistem operasional secara online, sistem data yang terkait dengan anggota, transparan, dan informasi mengenai perkoperasian harus bisa diakses melalui koneksi internet. Koperasi modern yang telah menggunakan IT dapat meningkatkan pendapatan koperasi atau setidaknya terdapat perubahan pola pengelolaan koperasi yang tujuan akhirnya adalah memajukan koperasi itu sendiri. Yang selanjutnya adalah manajemen koperasi modern. Manajemen koperasi modern mempunyai sifat yang khusus tidak ditemukan pada perseroan terbatas, yang semuanya ini bersumber pada sifat-sifat khusus dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh koperasi. Sifat-sifat khusus yang tidak ditemukan pada perseroan terbatas tersebut diantaranya adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, akan tetapi mengutamakan pemberian pelayanan kepada anggota-anggotanya, agar pengendalian koperasi tetap berada di tangan anggota sebagai perwujudan dari sifat demokrasi dari koperasi dan juga menghindari terjadinya konsentrasi kekuasaan beberapa tangan. Good Corporate
Governance dapat menjadi solusi bagi manajer atau pengurus untuk meningkatkan kinerja koperasi. Adapun langkah-langkah Good Corporate Governance atau GCG dalam koperasi antara lain yang pertama, menyelesaikan tujuan koperasi dengan spirit koperasi bahwa tujuan koperasi benar-benar untuk mensejahterakan anggota. Yang kedua, melakukan perbaikan yang terus-menerus secara komprehensif mengenai profesionalisme, efektif, dan efisien. Yang terakhir, melakukan pembenahan kondisi internal koperasi, praktek-praktek penyimpangan, dan juga pemanfaatan kepentingan pribadi. Baik, untuk selanjutnya, materi terakhir, ada yang menjadi beberapa kriteria dari koperasi modern. Yang pertama, kompeten. Sudah menggunakan IT untuk mendukung bisnisnya sehingga dapat memonitor, mengevaluasi, dan melakukan pendataan secara akurat dan up-to-date. Yang kedua, kompetitif. Pelaku bisnis koperasi dapat melaksanakan bisnisnya secara cepat, akurat, dan reliable. Yang ketiga ada komersial. Pelaku bisnis koperasi dapat melakukan e-business dan terhubung dengan e-commerce sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Terima kasih kepada Saudari Leni Muslimah atas penyampaian materinya. Sekian penyampaian materi dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.